Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5601. Zakari terkekeh, menguap dan berkata, "Belum, bosku sedang memikirkan berbagai cara untuk menarik uang tunai sejak tadi malam. Jumlah uang tunai yang ditarik setiap kali tidak boleh terlalu banyak, jadi mungkin memerlukan waktu." Senior Chardon sedikit kesal, dan berkata, "Zakari, saya mungkin akan meninggalkan Aurus Hill besok malam. Jika saya pergi, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk bekerja sama lagi." Zakari juga berkata dengan menyesal, "Orang tua, slot waktu untuk besok malam memang agak ketat. Mengapa kamu tidak tinggal beberapa hari lagi, dan tunggu 3 atau 5 hari lagi? Jika merasa bosan, kamu bisa pindah ke Shangri-La untuk tinggal bersama saya. Saya memiliki kamar presidensial di sana. Saya hanya tidur di salah satu dari 4 kamar tidur. Kamu dapat tidur di 3 kamar tidur yang tersisa." Senior Chardon menolak. "Zakari, terima kasih atas kebaikanmu. Saya sudah tua, dan saya tidak terlalu merasakan kemewahan kamar presiden yang mencolok. Selain itu, saya tidak pernah bercanda dengan kamu sebelumnya, dan saya hanya bisa menunggu paling lama sampai besok malam. Sebaiknya hubungi keluargamu lagi dan beritahu bahwa jika tidak ada produk baru besok malam, maka kita tidak perlu bekerja sama lagi." Zakari mengangguk. "Oke, kalau begitu saya akan bertanya dan saya akan mengirimkan kabar kepada Anda besok." Senior Chardon berkata, "Kalau begitu sampai jumpa di sini besok." "Oke." Zakari setuju tanpa berpikir, menamparkan dadanya dan berkata, "Sampai ketemu besok." Malam itu, Zakari datang ke Yinghuang International dengan mobil untuk ketiga kalinya. Ini adalah hari ketiga berturut-turut dia berada di sini. Sama seperti 2 kali sebelumnya, hari ini dia masih menghabiskan uang seperti udara dan dikelilingi oleh wanita cantik. Zakari tidak minum banyak anggur hari ini, karena samar-samar dia bisa menebak bahwa kehidupan mewah dan uangnya akan berakhir malam ini. Setelah Tuan Wade tidak perlu lagi bertindak sendiri, dia harus kembali ke Heaven Spring untuk membantu Albert mengelola anak buahnya dan mengelola industri atas namanya. Sebagai master lagi, statusnya di dunia lebih tinggi dari 4 Raja Surga Albert. Sangat tidak mungkin baginya untuk menghabiskan waktu di klub malam setiap hari. Oleh karena itu, hari ini, dia sangat menghargai pengalaman indah terakhirnya. Malam itu, Charlie berbaring di tempat tidur dan terjaga sepanjang malam. Dia terus berpikir, apa yang akan dia lakukan jika Senior Chardon langsung pergi ke Willow Villa besok malam. Saya yakin dia akan menemukan tempat yang tidak berpenghuni dalam perjalanan untuk mencegat Senior Chardon. Dan mencoba yang terbaik untuk membunuh, atau menunggu Senior Chardon tiba di Willow Villa dan bersiap untuk menyerang keluarga kakek neneknya. Lalu dia membunuhnya secara tiba-tiba. Pada awalnya, Charlie lebih condong ke yang pertama. Ini terutama karena dia belum ingin bertemu keluarga kakek neneknya. Bukan hanya karena dia ingin tetap berada dalam kegelapan sepanjang waktu, tetapi juga karena Charlie belum mempersiapkan diri dengan baik untuk bertemu kakek nenek dan keluarganya. Melihat kembali ke awal, kakeknya selalu memiliki sikap buruk terhadap ayahnya. Sehingga di hati Charlie, tidak peduli siapa yang membunuh orang tuanya, semua keluarga kakeknya memiliki tanggung jawab yang tidak dapat disangkal. Ini juga merupakan akar penyebab mengapa dia tidak pernah ingin bertemu dengan keluarga kakeknya, dan selalu menyalahkan kakek dan kakeknya. Oleh karena itu, pikiran awal Charlie lebih cenderung memilih tempat yang cocok untuk melawan Senior Chardon sampai mati. Jika memenangkan pertempuran, dia akan pergi dan menyembunyikan pencapaian dan pencapaian secara mendalam. Jika kalah dalam pertarungan, kemungkinan besar dia akan mati di tangan Senior Chardon. Sehingga dia telah melakukan yang terbaik, dan dia bisa merasa nyaman ketika dia pergi ke sana dan bertemu dengan orang tuanya. Namun, Charlie dengan cepat membatalkan ide ini. Alasannya adalah dia memikirkan pengingat yang diberikan Vera pada dirinya. Kali ini, ada kemungkinan besar dia akan berada dalam bahaya. Jika tidak dapat bertahan malam ini,
dia harus memberitahu kakek nenek bahwa dirinya, yang mereka rindukan siang dan malam, masih hidup. Bab 5602. Hari ketiga segera tiba. Senior Chardon datang ke jalan antik lebih awal, menunggu kabar baik dari Zakari. Saat ini, Senior Chardon gelisah dan gelisah. Sesuai dengan permintaan Tuan Ying, dia harus menyerang keluarga Aker sebelum tengah malam hari ini, yaitu sebelum pukul 11 malam. Dan Senior Chardon juga berencana pergi ke Willow Villa tepat waktu pada pukul 7 malam ini. Dia akan diam-diam mencari tempat yang aman di sekitar Willow Villa dan menunggu kesempatan. Begitu waktunya tepat, dia akan segera menyerang dan membunuh keluarga Aker. Oleh karena itu, keinginan terbesarnya hari ini adalah mendapatkan senjata ajaib lainnya dari Zakari sebelum pukul 7 malam. Dia tahu Zakari mungkin tidak akan membuka kiosnya sampai siang atau bahkan sore hari. Tetapi dia tetap datang ke jalan antik pagi-pagi sekali dan menunggu dengan cemas. Dan Zakari hari ini sama seperti hari sebelumnya. Dia baru datang sore hari. Melihat Zakari, Senior Chardon berlari ke arahnya dengan cepat, dan bertanya, "Zakari, bagaimana? Apakah kamu sudah berkomunikasi dengan keluargamu? Bisakah dia mengirim hari ini?" Zakari menggelengkan kepalanya, dan berkata tanpa daya, maaf, Tuan. Keluarga memberitahu saya, mereka tidak dapat mengirimkan barang hari ini." Saat dia mengatakan itu, Zakari melihat ekspresi kecewa Senior Chardon, dan dengan cepat menambahkan, tetapi dia mengatakan bahwa dia pergi keluar kota semalaman untuk membeli satu batch barang lagi. Dia berencana menunggu 2 hari untuk mengumpulkan satu batch. Jika Anda tertarik, tunggu saja 2 hari lagi. Mungkin 5 atau 8 potong akan tersedia untuk Anda sekaligus. Senior Chardon bertanya dengan heran. Barang lain, di mana kalian mencarinya? Barang apa? Zakari bertekad dan berkata, dia tidak akan memberitahu saya di mana harus membeli barang. Saya hanya bertanggung jawab untuk mendistribusikan. Tapi jangan khawatir, saya akan mengambilnya untuk Anda dalam 2 hari. Senior Chardon menghela nafas dengan penyesalan, dan berkata, "Hei, sejujurnya, Zakari, saya akan pergi ke East Cliff dengan kereta api malam ini. Saya sudah memesan tiket penerbangan dari East Cliff ke Argentina besok. Saya akan meninggalkan Tiongkok besok." Zakari bertanya dengan heran, "Tuan, mengapa Anda pergi dengan tergesa-gesa?" Wajah Senior Chardon sedikit jelek, dan dia berkata dengan sedikit menyalahkan, "Mengapa kamu mengatakan ini dengan sangat buruk? Apa maksudmu pergi dengan tergesa-gesa? Aku sudah keluar terlalu lama kali ini. Sudah saat kembali. Istri dan anak-anak sudah menunggu saya." Zakari berseru, "Oh, tidak peduli berapa lama. Itu tidak akan menjadi 2 hari. Tunggu 2 hari lagi untuk produk yang bagus tiba. Jangan khawatir. Saya pasti akan membawakan produk terbaik untuk Anda." Senior Chardon tidak berdaya. "Saya benar-benar tidak sabar kali ini. Mengapa kamu tidak menelepon saja? Katakan padanya jika dia masih ingin mengirimkan barang kepada saya. Seseorang harus mengirimnya sekarang. Masih ada waktu. Kalian tidak perlu khawatir tentang uang. Selama barangnya bagus. Bahkan jika saya menggandakan harganya, saya baik-baik saja." Zakari mengangkat bahu dan berkata, "Saya baru saja memberitahu dia di telepon. Dan saya bahkan mengatakan bahwa jika itu benar-benar tidak nyaman baginya, saya dapat pergi ke sana untuk mengambilnya. Tapi mereka bilang, itu akan menjadi yang paling cepat." Zakari berkata lagi, "Sejujurnya, orang-orang ini dapat melakukan bisnis ini tanpa terlihat karena mereka tidak mengutamakan uang, tetapi keselamatan terlebih dahulu. Itu sebabnya mereka tidak terbalik selama bertahun-tahun. Kalau ada yang bisa membuat mereka mengubah rencana awal mereka dengan meminta harga tinggi, mereka akan ditangkap oleh polisi sejak lama." Mendengar ini, hati Senior Chardon yang merindukan senjata ajaib itu benar-benar mati. Dia mengangguk ringan dengan sangat kecewa, dan menghela napas. Sepertinya tidak ada kesempatan untuk bekerja sama lagi kali ini. Zakari juga tampak menyesal. "Saya tidak bisa menahannya, Pak. Mari kita bekerja sama lagi jika ada kesempatan." Setelah itu, Zakari berkata lagi, "Ngomong-ngomong, Pak, tidak bisakah Anda menunggu sampai pukul 7?
Ayah akan berjuang untuk Anda nanti. Jika bisa sampai, saya akan pergi ke Holiday Hotel untuk mencari Anda. Senior Chardon tidak lagi memiliki harapan di hatinya. Tetapi dia mengangguk lega ketika mendengar kata-kata Zakari. Dan berkata, saya akan tinggal di Holiday Inn sampai pukul 7 malam. Oke, Zakari mengangguk berat. Dan berkata, saya akan segera pergi ke sana setelah saya mendapat berita. Charlie meminta Zakari untuk memikat Senior Chardon dengan sejumlah besar barang lusa adalah untuk merangsang Senior Chardon secara maksimal. Untuk melihat apakah tenggat waktu malam ini benar-benar tidak dapat diubah. Jika Senior Chardon masih tidak bisa menunggu di depan 5 dan 8 artefak magis, itu membuktikan bahwa kali ini diatur oleh Tuan Ying, dan sama sekali tidak ada ruang untuk mengubah apapun. Pada saat ini, setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Zakari, Senior Chardon yang kecewa meninggalkan jalan antik dengan sedih. Dia tahu bahwa jika keluarga Zakari masih memiliki senjata ajaib di tangan mereka, dia akan kurang beruntung. Dan dalam beberapa jam ke depan, dia harus kembali dan membuat persiapan. Dia akan pergi ke Willow Villa malam ini dan membunuh keluarga Aker. Beberapa menit kemudian, Charlie pun menerima pesan dari Zakari. Pesannya hanya satu kalimat, pembeli tidak bisa menunggu sampai lusa. Melihat kata-kata ini, Charlie tahu pasti Senior Chardon akan mengambil tindakan terhadap keluarga kakek neneknya malam ini. Saat ini, pemantauan menunjukkan bahwa Senior Chardon baru saja kembali ke hotel dan tidak melakukan hal lain untuk saat ini. Dia meminta orang-orang memperhatikan setiap gerakan Senior Chardon, dan kemudian kembali ke rumah Villa Elite Thompson. Bab 5603. Kembali ke kamar suami dan istri. Charlie mengeluarkan pulpen dan kertas, dan meninggalkan sepucuk surat untuk Claire. Dalam surat ini, Charlie secara ringkas menjelaskan pengalaman hidupnya, sekaligus menyampaikan permintaan maafnya karena telah ditipu selama ini. Di paragraf terakhir surat itu, Charlie memberitahu Claire bahwa jika dia dalam bahaya, biarkan dia pergi ke Banshan Villa di Champ-Élysées Hot Spring Hotel. Ambil ramuan yang dia tinggalkan di sana dari brankas, lalu bawa dia bersama orang tua meninggalkan Aurus Hill. Selain itu, Charlie juga meninggalkan kartu emas hitamnya untuk Claire. Apa yang Charlie pikirkan adalah, jika dia bisa kembali hidup-hidup, dia akan menghancurkan surat ini sepenuhnya. Dan jika dia tidak bisa kembali hidup-hidup, maka ketika Claire pulang dari Amerika Serikat, dia akan dapat melihat surat ini. Setelah menyelesaikan semua ini, Charlie meninggalkan rumah sebelum Senior Chardon meninggalkan Holiday Hotel. Berencana pergi ke Hotel Mata Air Panas Champ-Élysées, di mana dia menunggu langkah Senior Chardon selanjutnya. Sudah lewat pukul 5 sore ketika Charlie berada di villa tingkat menengah di sumber air panas Champ-Élysées. Senior Chardon masih belum meninggalkan hotel saat ini. Charlie datang ke villa, melepas pakaiannya dan berendam sebentar di pemandian air panas, membiarkan tubuhnya rileks sepenuhnya. Pada pukul 6.30, Charlie berganti pakaian hitam untuk perjalanan di malam hari. Dia menyiapkan 2 artefak, perintah petir dan pisau penusuk jiwa, dan menyiapkan 3 pil penguat, 3 pil peremajaan, dan 3 pil generasi. Pil penguat ketiga ini dapat membuat Charlie penuh aura, dan lawannya telah tersedot keluar banyak aura oleh kayu sambaran petir yang dimodifikasi secara khusus. Tingkat kemenangan akan sangat meningkat. Pil peremajaan adalah obat ajaib untuk penyembuhan. Jika kalah dalam pertarungan, pil peremajaan dapat membantu memulihkan sampai batas tertentu. Adapun pil generasi adalah pil penyelamat hidup terbaik Charlie saat ini. Efek penyembuhannya jauh lebih mendominasi daripada pil peremajaan. Jika lawan benar-benar ahli super, pil regener dapat menyelamatkan nyawanya di saat kritis. Charlie yakin, dengan pil-pil ini dia dapat bersaing dengan senior dari perkumpulan penghancuran King. Selain itu, dia sangat siap, tidak mungkin akan menghadapi bahaya seperti yang dibayangkan Vera. Selain itu, Charlie meninggalkan cincin yang diberikan kepadanya oleh Vera dan sulur tulang Phoenix yang diberikan kepadanya oleh Nyonya Jenson di brankas. Setelah melakukan semua persiapan, Charlie menerima pesan dari Isaac bahwa Senior Chardon telah meninggalkan Holiday Hotel. Dia menghentikan taksi di depan pintu, dan meninggalkan kota menuju Champ-Élysées Hot Spring Hotel.
Hari ini, Isaac dan Albert tidak berlatih dengan Chadrick. Charlie meminta mereka untuk mendukung dan membantu. Isaac bertugas menemani senior Chardon, sedangkan Albert siaga kapan saja, menunggu perintah Charlie. Setelah menerima berita bahwa senior Chardon telah pergi, mata Charlie memancarkan kesan tegas, dan dia berkata dengan dingin, "Kamu akhirnya di sini." Setelah itu, dia segera mengangkat ponselnya, memanggil Albert, dan berkata, "Albert, tunggu aku di gerbang villa dengan helikopter." Albert, yang telah menunggu instruksi di Camp Elise's Hot Spring Hotel, langsung berkata dengan hormat, "Oke, Tuan Wade, saya akan segera datang." Semenit kemudian, deru helikopter datang. Sebuah helikopter sipil berperforma tinggi telah tiba di luar villa, dan perlahan turun ke lantai datar di luar pintu villa. Charlie melangkah maju untuk keluar, tapi sesaat sebelum meninggalkan ruang bawah tanah, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan segera berhenti. Sesaat kemudian, ketika Charlie keluar dari villa, helikopter sudah terparkir dengan mantap di pintu depan. Charlie menaiki helikopter, dan Albert di dalam kabin berkata dengan hormat, "Tuan Wade, apa proses selanjutnya?" Charlie memandang, lalu ke pilot, dan berkata, "Albert, kamu bisa turun dulu sebentar, selama ada pilot yang siaga di sini." Saat dia berbicara, dia berkata kepada pilot lagi, "Mulai sekarang, kamu dan aku akan menunggu di sini. Kamu harus menyiapkan helikopter untuk lepas landas setiap saat. Selama aku mengatakan keberangkatan, kamu akan segera lepas landas dengan kecepatan tercepat dan berangkat ke Willow Villa." Pilot segera berkata, "Baik, Tuan Wade." Albert bertanya, "Tuan Wade, untuk acara penting apa Anda akan pergi ke Willow Villa?" "Saya sarankan saya menemani Anda." "Tidak perlu," Charlie berkata dengan ringan. "Kamu tetap di sini menjaga perdamaian di sini." Albert tiba-tiba sedikit cemas, dan mau tidak mau bertanya, "Tuan Wade, hal penting apa yang harus Anda lakukan?" "Saya bersedia mengikuti untuk melakukan pekerjaan yang sama seperti pelayan." Charlie mengayunkan tangannya dan berkata dengan serius, "Dengar Albert, aku ingin kamu tetap di sini, dan ada tugas yang sangat penting. Hanya kamu yang bisa melakukan tugas ini." Albert berkata, "Tuan Wade, tolong beritahu saya." Charlie mengatakan kata demi kata, "Albert, tidak peduli apa yang terjadi di luar malam ini. Tidak peduli berapa banyak janji yang terjadi. Jangan beritahu siapapun keberadaanku. Dan jangan biarkan siapapun pergi dari sini. Saat kamu kembali, beritahu semua orang untuk tidak mencariku. Dan bubar di tempat setelah angin bertiup. Semua orang akan bertindak seolah-olah mereka tidak pernah mengenalku. Mengerti?" Bab 5604. Kata-kata Charlie membuat ekspresi Albert sangat ngeri. Dia bertanya dengan panik, "Tuan Wade, apa maksudmu? Mungkinkah ada sesuatu yang berbahaya hari ini?" Charlie sesaat, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Berbahaya. Dia menyadari bahwa dia seharusnya tidak berada dalam bahaya. Senior dinasti King itu memegang 3 alat sihir jelek yang dia buat dan masih menganggap sebagai harta karun. Dapat dilihat bahwa orang ini tidak memiliki pencapaian energi spiritual yang mendalam. Terlebih lagi, dia memiliki 2 senjata sihir tipe serangan dan banyak pil. Dia dapat mengandalkan serangan dan pertahanan. Ditambah lagi dirinya berada dalam kegelapan dan lawan dalam terang. Oleh karena itu, Charlie merasa bahwa tidak peduli aspek apapun, dia memiliki peluang menang yang lebih baik daripada pihak lain. Jika dia benar-benar ingin menggunakan tangannya, Charlie sangat yakin dia bisa menekan lawan di tanah dan menggosoknya. Apa yang membuat Charlie agak khawatir adalah apa yang dikatakan Vera padanya. Menurut apa yang dikatakan Vera, dia memang menghitung bahwa dia akan berada dalam bahaya. Meskipun hal ini terdengar tidak dapat dipahami, firasat Charlie membayangkan bahwa gadis ini tidak akan membohonginya. Justru karena inilah Charlie sedikit lebih berhati-hati. Dia harus meninggalkan jalan keluar untuk orang-orang di sekitarnya, kalau-kalau dia benar-benar dalam bahaya. Menghadapi pertanyaan Albert saat ini, Charlie sedikit tersenyum, dan berkata dengan serius, "Saya tidak yakin apakah saya benar-benar dalam bahaya atau tidak. Tapi lebih baik berhati-hati."
Albert berkata dengan gugup dan prihatin. Tuan Wade, saya pikir Anda mampu membunuh 8 Raja Surgawi dari keluarga Web sendirian di kaki Gunung Golmin. Kedelapan orang itu sangat kuat sehingga mereka sama sekali bukan lawan Anda. Bisakah sekarang ada yang mengancam keamanan pribadi Anda? Charlie berkata sambil tersenyum. Albert, kamu tidak perlu terlalu tegang. Seperti yang kamu katakan, aku bisa dianggap sebagai sosok yang tak terpecahkan di dunia. Jika orang biasa ingin menyakitiku, itu akan sulit pergi ke surga. Berbicara tentang ini, Charlie mengubah topik pembicaraan. Hanya saja orang tidak bisa selalu terlalu sombong. Kita harus lebih rendah hati dan berhati-hati, sehingga peluang sukses akan lebih besar. Albert melihat bahwa Charlie berkata dengan ringan. Tetapi dia masih merasa ada yang tidak beres. Dia berkata kepada Charlie, Tuan Wade, ada ratusan prajurit di Camp Elises. Jika musuh benar-benar menyusahkanmu, maka banyak orang akan mengambil satu gigitan pada satu waktu. Bahkan air liur bisa menenggelamkannya. Jika Anda memiliki pesanan, katakan saja. Saya akan segera mengaturnya. Tak perlu Charlie pergantian tangannya. Dan berkata dengan tenang. Belum tentu baik jika ada terlalu banyak orang. Jadi kamu tidak perlu terlibat. Albert berseru. Mengapa, Tuan Wade? Taktik lautan manusia ini selalu menjadi salah satu keterampilan kami. Dengan keunggulan ini, mengapa tidak menghasilkan keuntungan maksimal? Charlie menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Pada saat seperti ini, taktik yang tidak berguna. Charlie tahu betul bahwa prajurit tidak memiliki peluang atau kemungkinan saat menghadapi biksu yang mahir dalam aura. Kekuatan keduanya sangat berbeda, jadi bagaimana jika ada ratusan prajurit? Tetap saja tidak bisa mendekati tubuh lawan. Karena kecepatan pergerakan atau kecepatan serangan lawan lebih cepat dari kemampuan reaksinya. Dalam hal ini, semakin banyak prajurit, semakin kurang efektif. Dan bahkan dapat membuat pemandangan menjadi lebih kacau dan menciptakan kenyamanan yang lebih besar bagi lawan. Jika benar-benar ingin membunuh seorang biksu, harus memiliki biksu yang lebih kuat. Atau menggunakan senjata mematikan secara langsung. Sama seperti jaringan daya tembak yang dipotong dari senjata pengamanan jarak dekat. Ini sangat kuat, laju tembakannya sangat cepat, dan kecepatan melepaskan meriam lebih cepat daripada kecepatan suara. Senjata semacam ini digunakan untuk melawan para biksu, dan tidak masalah membunuh atau 20 sekaligus. Bab 5605. Segera, Charlie berkata kepada Albert, Albert, kamu tidak perlu mengungkapkan pendapatmu tentang masalah ini. Semuanya tunduk pada perintahku. Melihat desakan Charlie, Albert tahu bahwa apa yang dia katakan tidak akan berpengaruh. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, Oke, Tuan Wade, saya mengerti. Saat ini, Charlie mengeluarkan ponselnya dan menelepon Duncan. Pada saat yang sama, Duncan sedang makan malam bersama keluarga Aker di Willow Villa beberapa kilometer jauhnya. Keluarga Aker juga telah melakukan banyak penyelidikan di Aurus Hill akhir-akhir ini. Namun mereka masih belum menemukan petunjuk apapun terkait Charlie. Di meja makan, Paman Charlie, Christian, hendak meminta Duncan memikirkan cara. Ketika ponsel Duncan berdering, dia dengan cepat berdiri dan berkata kepada keluarga Aker, kalian bicara dulu, aku akan keluar dan menjawab telepon. Saat dia berbicara, dia berjalan jauh ke halaman, dan hanya ketika dia tidak melihat siapapun di sekitar, dia menjawab telepon. Saat telepon tersambung, dia berkata dengan hormat, Tuan Wade. Charlie langsung ke intinya. Inspektur Lee, apakah kakek saya dan keluarganya di Willow Villa saat ini? Mereka semua ada di sini. Duncan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada apa, Tuan Wade? Apakah ada yang salah? Charlie bersenandung dan berkata dengan nada serius. Seseorang mungkin akan mencoba menyakiti keluarga kakek nenekku malam ini. Duncan menjadi pucat karena terkejut dan bertanya tanpa sadar, apakah ini benar? Benar, Charlie berkata. Orang yang datang mungkin adalah ahli super dari perkumpulan penghancuran King, dan kekuatannya sama sekali berbeda dari anggota yang pernah kamu temui sebelumnya. Duncan merasa ngeri, dan dengan cepat bertanya,
Tuan Wade, apa yang harus saya lakukan sekarang? Apakah kamu ingin saya mengatur mereka untuk segera melarikan diri? Sudah terlambat, Charlie berkata. Setiap langkahmu tampaknya berada di bawah pengawasan perkumpulan penghancuran King. Bahkan jika kamu melarikan diri dengan tergesa-gesa, keberadaanmu masih akan terungkap. Dalam hal ini, lebih baik tinggal di Willow Villa, mempertahankan status quo. Duncan berkata tanpa ragu. Kalau begitu aku akan segera mengatur pengawal dan master seni bela diri. Minta mereka bersiap untuk pertempuran. Percuma saja, Charlie berkata. Tidak ada dari kalian yang bisa menghentikannya. Begitu kamu memberitahu bawahan, mereka pasti akan berperilaku tidak normal. Ini dapat menimbulkan kecurigaan pihak lain. Sebaiknya kamu sendiri yang tahu. Jangan beritahu siapapun. Duncan bertanya. Tuan Wade, jika lawan benar-benar kuat, saya khawatir saya tidak akan bisa melindungi keselamatan keluarga kakek nenekmu. Setelah itu, Duncan berkata lagi. Tapi jangan khawatir. Jika saya benar-benar bertemu dengan musuh yang kuat, saya bersedia mati di depan mereka semua. Charlie berkata, jangan melawannya mati-matian. Begitu dia menyerangmu, tentu saja aku tidak akan tinggal diam. Duncan bertanya, Tuan Wade, di mana kamu sekarang? Charlie berkata dengan ringan, aku sangat dekat denganmu. Aku bisa sampai di sana dalam beberapa menit. Duncan akhirnya menghela napas lega. Dengan Tuan Wade di sini, saya merasa lega. Charlie berkata, begitu aku bergerak, aku akan mendukung dalam waktu sesingkat mungkin. Tetapi jika dia ingin menyakitimu, atau kakek nenekku, dan aku tidak bisa segera datang, kamu tidak boleh impulsif. Kapan saatnya tiba kamu hanya mengatakan sepatah kata pun kepadanya. Selama kamu mengucapkan kalimat ini, itu pasti akan membuat pihak lain melawan tikus dan memberi lebih banyak waktu. Duncan dengan cepat bertanya kepadanya, Tuan Wade, apa yang harus saya katakan padanya? Charlie segera memberitahu Duncan kalimat itu, dan kemudian memberitahunya, jika dia masuk, jangan panik. Ingat apa yang saya katakan, dia pasti akan menyelamatkan nyawanya untuk saat ini. Duncan berkata dengan tegas, oke, Tuan Wade. Saya sudah membuat catatan. Bab 5606. Pukul 9 malam. Willow Villa. Saat ini, keluarga Aker baru saja makan malam, dan mereka memanggil Duncan bersama untuk menganalisis petunjuk yang dikumpulkan beberapa hari terakhir di ruang tamu. Orang tua Kate telah tinggal di villa selama beberapa hari terakhir. Kondisi fisiknya sudah jauh lebih baik. Tidak hanya ingatannya tidak menurun lagi, tetapi dia secara bertahap memulihkan bagian yang terlupakan. Lebih penting lagi, setelah berangsur-angsur sembuh dari penyakit, logika berpikirnya telah meningkat pesat. Sikap serta momentum untuk menyusun strategi dan membimbing negara telah diperoleh kembali. Pada pertemuan keluarga ini, Christian pertama kali menjelaskan kemajuan kerjasamanya dengan Moore Group. Christian berkata, kerjasama antara kita dan keluarga Moore kini telah resmi memasuki proses negosiasi. Mulai hari ini, tim hukum kedua belah pihak akan merundingkan detail kerjasama, terutama untuk menyelesaikan ketentuan kerjasama yang spesifik. Kita datang ke sini dengan penuh keikhlasan, sehingga suasana negosiasi sangat harmonis. Tidak ada detail yang perlu dibicarakan bolak-balik, asalkan terminologi sudah dikonfirmasi dan kontrak sudah ditandatangani. Kerjasama bisa segera dimulai. Lelaki tua itu mengangguk ringan, dan berkata, dilihat dari situasi saat ini, Moore Group sangat penting bagi keluarga kita. Karena dermawan meninggalkan petunjuk Moore Group atas inisiatifnya sendiri, dia pasti tidak hanya ingin menggunakan keluarga Moore untuk memberi kita beberapa informasi identitasnya. Dia juga ingin kita menarik keluarga Moore keluar dari jalan. Saat dia mengatakan itu, lelaki tua itu melirik putra keduanya, Kaiden, dan berkata, masuk akal bahwa Kaiden bertanggung jawab atas semua kerjasama bisnis eksternal keluarga Aker. Tetapi kali ini situasinya istimewa. Kerjasama dengan Moore Group bukanlah murni proyek komersial. Keluarga Aker kita menggunakan uang untuk menjadi batu loncatan. Christian dan Nona Moore sudah berkenalan. Jadi biarkan Christian menindaklanjuti masalah ini sampai akhir.
Keith selalu mengusahakan keharmonisan dan persatuan dalam keluarga. Oleh karena itu dia memberikan beberapa anak pembagian kerja yang berbeda, sehingga masing-masing memiliki tanggung jawab yang jelas. Hal ini bertujuan agar ketika anak-anak bersatu, setiap orang dapat menyusup dan saling membantu di semua tingkatan. Dan ketika mereka tidak bersatu, mereka dapat saling mengawasi bahkan menghalangi. Kali ini, Christian diminta bertanggung jawab untuk mempromosikan proyek kerjasama dengan Moore Group. Meskipun dia tahu bahwa Kaiden tidak keberatan, dia masih harus menjelaskan dengan jelas alasan melakukannya. Kaiden mengetahui niat ayahnya. Untungnya, dia sama sekali tidak keberatan dengan kakak laki-lakinya yang bertanggung jawab atas proyek ini. Bagaimanapun, anak-anak dari keluarga Aker selalu sangat bersatu dalam hal keintiman. Meskipun masing-masing dari mereka memiliki keluarga, mereka agak membagi energi dan waktu mereka satu sama lain. Kematian Ashley, dan terakhir kali keluarga Aker hampir musnah, membuat keluarga Aker semakin bersatu. Pada saat ini, Kaiden juga berdeham, dan berkata, "Ayah, aku membawa Lulu bersamaku beberapa hari ini dan dengan hati-hati memilah semua lapisan masyarakat di Aurus Hill. Terutama Departemen Transportasi Umum, Departemen Kesejahteraan Sosial, dan Departemen Pendaftaran Rumah Tangga. Tetapi sejauh ini, tidak ada informasi yang terkait dengan Charlie yang bisa ditemukan." Pria tua itu menghela napas pelan. Dia sudah bisa menebak hasil ini sejak lama. Wanita tua Aker di samping berbicara kata-kata menghibur saat ini. "Kaiden, jangan berkecil hati. Lagi pula, Charlie telah hilang selama 20 tahun. Tidak mungkin kita menemukannya hanya dalam beberapa hari. Sudah kubilang sebelum datang ke sini. Mencari Charlie mungkin butuh 20 tahun lagi." Kaiden sedikit mengangguk, dan berkata dengan tegas, "Bu, jangan khawatir. Sekarang di hatiku, mencari Charlie telah menduduki peringkat pertama di antara semua hal." Lulu di samping tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata, "Ngomong-ngomong, Bu, aku menemukan hal yang agak aneh. Terasa sedikit tidak normal. Kamu dan ayah, serta kakak laki-laki tertua, kakak laki-laki kedua, dan kakak laki-laki ketiga, bantu saya menganalisisnya bersama." Wanita tua itu berkata, "Lulu, katakan." Lulu berkata, "Saya menyelidiki beberapa situasi panti asuhan Aurus Hill hari ini. Ingin mengetahui apakah ada informasi tentang Charlie di antara anak yatim piatu yang telah mereka selamatkan selama bertahun-tahun. File panti asuhan saat ini tidak dapat menemukan informasi apapun yang terkait dengan Charlie. Namun, yang aneh adalah panti asuhan Aurus Hill mengalami perubahan besar tahun lalu. Dari direktur panti asuhan menjadi staf di bawahnya, dan bahkan koki yang memasak untuk anak yatim piatu. Mereka tidak ada lagi. Saya pikir masalah ini sepertinya agak aneh. Tidak jarang lembaga kesejahteraan semacam ini mengalami pergantian personel, tetapi agak sulit dipercaya untuk mengubahnya sekaligus. Bagaimana menurutmu?" Orang tua Keith mengerutkan kening dan berkata, "Di rumah kesejahteraan, bahkan manajemen dan eksekutif di bawah, tidak peduli seberapa buruknya, pasti ada lebih dari selusin atau bahkan 20 orang. Bahkan jika seluruh manajemen diganti, sisi eksekutif juga harus diganti. Lagi pula, panti asuhan itu sendiri masih perlu beroperasi. Jelas tidak masuk akal untuk melakukannya." Lulu mengangguk dan berkata, "Aku juga berpikir begitu. Pergantian darah yang besar seperti ini jelas bertentangan dengan akal sehat. Aku selalu merasa bahwa kumpulan orang sebelumnya pasti pergi bersama karena alasan khusus." Pada saat ini, Dunchan, yang linglung karena gugup, tiba-tiba menyala, menepuk pahanya karena terkejut dan berkata, "Petunjuk yang kamu katakan itu sangat penting." Orang tua itu tersenyum dan bertanya, "Dunchan, beri saya analisis terperinci." Dunchan menatap mata penuh harap lelaki tua itu, dan tiba-tiba jatuh ke dalam perjuangan dan keraguan-raguan. Dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir. Tuan Wade berkata bahwa keluarga Aker mungkin dalam bahaya hari ini. Jika benar-benar berbahaya, saya yakin Tuan Wade tidak akan duduk diam. Itu berarti begitu bahaya datang, keluarga Aker mungkin memiliki kesempatan untuk bertemu Charlie. Tetapi,
Jika keadaan berubah malam ini, atau jika Tuan Wade tidak menunjukkan wajah aslinya malam ini, bukankah keluarga Aker harus menunggu tanpa batas waktu jika mereka ingin mengenalinya? Segera, dia berpikir lagi. Hei, saya jelas telah memahami poin kuncinya kali ini. Tetapi saya tidak akan memahami hubungan untuk sementara waktu. Jika mengikuti petunjuknya untuk mengingatkannya, akan dianggap bahwa Tuan Wade tidak menunjukkan sampai malam ini. Atau terus menutupi identitasnya, dan mengikuti petunjuk panti asuhan. Mungkin lebih mudah untuk menemukannya. Dan saya hanya memandu beberapa kata pada sudut pandang Lulu. Tuan Wade seharusnya tidak menyalahkanku, kan? Memikirkan hal ini, Dunchan memutuskan untuk memberikan beberapa tip kepada keluarga Aker. Dia membuat analisis serius dan berkata, kalian semua memiliki lebih banyak pengalaman dalam manajemen bisnis daripada saya. Saya yakin kalian sangat memahami tentang hal semacam ini. Perubahan total di perusahaan atau unit apapun tidak mungkin terjadi. Tidak peduli seberapa kohesif tim lama ini, tidak mungkin semua orang dari atas ke bawah bersatu sebagai satu kesatuan. Belum lagi panti asuhan, bahkan pasukan yang terlatih pasti akan memiliki pembelot dan pengkhianat. Namun, seperti yang dikatakan Lulu, tim ini mengundurkan diri secara kolektif tahun lalu. Jika dipikir-pikir lebih dalam, kalian dapat menemukan bahwa disiplin organisasi tim ini sangat kuat. Bahkan mungkin telah mencapai standar tim paramiliter. Namun, tim semacam ini sama sekali tidak mungkin berkembang tanpa mengolahnya dalam waktu lama. Jadi bagaimana bisa muncul di panti asuhan biasa? Ketika keluarga Aker mendengar ini, mereka semua mengangguk setuju. Bab 5607. Dunchan menyimpulkan. Jadi, ini menurut pendapat saya. Lebih seperti ada orang yang kuat di belakang layar. Kalau saya tidak salah, tim ini pasti diatur oleh orang yang kuat itu. Dan tahun lalu, tim secara keseluruhan mundur dari sini. Mereka maju dan mundur bersama. Kemungkinan besar akan menjalankan misi besar. Wanita tua itu bertanya dengan sedikit bersemangat. Dunchan, maksudmu panti asuhan ini mungkin terkait dengan Charlie? Dunchan mengangguk. Ya, Bibi. Saya memiliki kualitas buruk di sini. Christian mendecakkan khotbah dan berkata, alangkah baiknya jika kita bisa mengetahui kapan orang-orang ini datang ke Aurus Hill. Apa yang dapat kami konfirmasikan sekarang adalah bahwa mereka pergi bersama ketika mereka pergi. Tetapi tidak ada bukti bahwa ketika mereka datang bersama juga. Itu mudah, Lulu berkata dengan bersemangat. Periksa file jaminan sosial dari tim sebelumnya. Rumah Kesejahteraan adalah organisasi kesejahteraan sosial, dengan dana pemerintah dan sumbangan swasta. Untuk unit yang memerlukan pengawasan publik, informasi personel harus sangat lengkap. Terutama mereka mungkin seperti yang dikatakan Dunchan. Mereka benar-benar ingin menjalankan misi penting tertentu. Jika demikian, mereka harus patuh secara mendalam dan tanpa celah. Jika tidak, begitu seseorang memeriksa informasi pribadinya, jika ada kelainan, kemungkinan besar masalah akan segera diperhatikan. Dunchan memuji. Pemikiran Lulu sangat jelas. Jika bisa mendapatkan file personel panti asuhan Aurus Hill sebelumnya, mungkin dapat melihat petunjuknya. Kaiden berkata dengan penuh semangat, saya akan meminta orang memeriksanya. Kaiden segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Orang tua itu telah pensiun selama bertahun-tahun. Dan kontaknya saat itu sudah mati. Pensiun, tua, dan turun. Tidak banyak kontak yang benar-benar dapat diambil dan digunakan. Dan Kaiden, sebagai penanggung jawab bisnis eksternal keluarga Aker, sebenarnya sudah lama mengambil alih bisnis keluarga Aker. Jadi sebenarnya dialah yang paling banyak koneksi dan pengaruh terkuat di keluarga Aker. Dengan kata lain, lelaki tua itu adalah kaisar tertinggi keluarga Aker dan sangat dihormati. Tetapi Kaiden adalah kaisar keluarga Aker saat ini, memegang dunia di tangannya. Setelah melakukan panggilan telepon, Kaiden berkata kepada semua orang, ada yang mengirim seseorang untuk menyelidiki, dan hasilnya akan segera keluar. Semua orang menjadi sangat bersemangat. 10 menit kemudian, ketika Kaiden menerima telepon, dia segera menekan tombol jawab, menyalakan pengerasan suara,
dan bertanya, Azu, bagaimana menyelidikinya? Pria parubaya bernama Azu berkata dengan hormat, Tuan Aker, saya baru saja memeriksa personel arsip panti asuhan kota Aurus Hill. Kumpulan staf sebelumnya memang meninggalkan pekerjaan mereka bersama tahun lalu. Adapun saat orang-orang ini bergabung dengan pekerjaan, tidak bertahan sama. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tidak dapat menahan perasaan kecewa. Kaiden bertanya kepadanya, mungkin kamu bisa menjelaskan status pekerjaan orang-orang ini kepada saya. Azu menjelaskan, Tuan Aker, struktur organisasi panti asuhan ini sangat stabil. Mereka termasuk dekan, guru, bibi, koki, dan staf kebersihan. Totalnya ada 16 orang. Dari 16 orang ini, satu dengan waktu kerja terpendek sudah hampir 20 tahun. Dan sejujurnya, saya belum pernah melihat tim yang begitu stabil. Dalam 20 tahun, tidak ada yang meningkat, dan tidak ada yang menurun. 20 tahun, ekspresi semua anggota keluarga Aker tiba-tiba membeku. Titik waktu ini terlalu sensitif bagi mereka, karena Ashley, gadis surga yang manis, dan suaminya Curtis meninggal di Aurus Hill 20 tahun yang lalu. Dan putra satu-satunya, Charlie, juga menghilang 20 tahun yang lalu. Semua orang merasa bahwa mereka telah menutup mata dan menyentuh seluruh dunia selama 20 tahun. Dan kali ini sepertinya mereka telah memahami sesuatu. Putra tertua, Christian, bertanya dengan tidak sabar. Ceritakan secara detail kapan 16 orang ini bergabung dengan pekerjaan itu. Azu itu menjelaskan, di antara 16 orang, 14 dipekerjakan pada akhir musim dingin dan Februari tahun 20 tahun yang lalu. Kepala terakhir mereka, Yut Zanger, bekerja pada hari ke-11 musim gugur 20 tahun yang lalu. Selain 15 dari mereka, orang terakhir yang bergabung dengan pekerjaan itu adalah pada bulan Desember musim dingin 20 tahun yang lalu. Dan 3 bulan kemudian, itu akan menjadi 20 tahun. Wanita tua itu tampak ngeri. Dia berteriak hampir seketika, berseru dan berkata, Ashley dan Curtis datang ke Aurus Hill dari Eastcliff pada bulan Maret tahun 20 tahun yang lalu. Dan mereka mengalami kecelakaan. Pada akhir Oktober, Charlie juga menghilang di akhir Oktober. Orang tua Kate berdiri dengan bersemangat, dan berkata dengan tidak jelas, ini pasti pengaturan Curtis. Dia selalu berhati-hati. 1/14 orang itu datang lebih awal dari dia dan Ashley. Ini membuktikan bahwa sebelum pergi, dia sudah mulai menata letaknya di Aurus Hill. Saat dia mengatakan itu, nadanya menjadi lebih bersemangat, dan dia berkata dengan suara bergetar, dia pasti tahu bahwa dia dan Ashley datang ke Aurus Hill dengan nasib buruk. Dia menempatkan orang-orangnya di panti asuhan terlebih dahulu. Setelah dia dan Ashley mengalami kecelakaan, pihak lain harus menggunakan bor terlebih dahulu. Selama bertahun-tahun, begitu banyak orang datang ke Aurus Hill untuk mencari Charlie. Tapi tidak ada yang mengira dia tinggal di Aurus Hill dan tinggal di antara orang-orang ini di bawah hidungmu. Pada titik ini, dia berkata dengan penuh emosi, siapa yang mengira bahwa Charlie, yang ingin menemukan semua orang setelah menggali 3 kaki, ternyata ditempatkan di panti asuhan di mana tidak ada yang tidak normal yang dapat dilihat di permukaan. Semua orang yang mencari Charlie, bahkan Charlie sendiri, mungkin sudah lama dibohongi. Nyonya tua Aker menangis, dan berkata dengan penuh semangat, maka ini berarti Charlie selalu berada di Aurus Hill, bahkan pada saat ini. Pria tua itu mengoceh dan menuangkan baskom berisi air dingin. Saya yakin Charlie telah lama tinggal di Aurus Hill. Jika tidak tertarik pada orang di panti asuhan tidak akan tinggal di sini sampai tahun lalu sebelum menarik diri. Tetapi Charlie saat ini saya tidak yakin apakah dia masih di Aurus Hill. Setelah semua orang pergi bertahun-tahun yang lalu, apakah itu berarti Charlie juga telah meninggalkan Aurus Hill? Christian berseru, Ayah, Bu, besok kita akan mengikuti identitas 16 orang ini dan menggali sampai ke dasar. Jika menurut apa yang kalian katakan, orang-orang ini merawat Charlie sampai tumbuh dewasa. Saya tidak percaya kita tidak bisa menggali keberadaan Charlie. Ya, Christian juga sangat gembira. Dan berkata lagi, besok, oh tidak.
Malam ini saya akan meminta seseorang untuk memberikan semua informasi mereka terlebih dahulu. Baiklah, baiklah. Pria tua itu sangat gembira hingga dia menangis. Dan bertanya, 20 tahun, cucuku. Kakek, akhirnya aku menemukan petunjukmu. Setelah itu, dia melihat ke langit dan menghela nafas. Ashley, Curtis, kalian bahkan tidak memberitahuku cara kamu pergi ke Charlie 20 tahun yang lalu. Di dalam hatimu, seberapa besar kamu tidak mempercayaiku? Saat lelaki tua Keith sedang menghela napas, tiba-tiba terdengar seruan dari luar jendela. Ada seorang pembunuh. Lindungi wanita tua itu. Begitu suara itu selesai, suara pedang yang jelas meraung di sekitar villa. Tiba-tiba, banyak orang berteriak serentak, dan bau darah menyelamatkan seluruh villa dari semua sisi. Jantung Duncan berdetak kencang. Dan dia ngeri. Musuh tangguh yang dikatakan Tuan Wade benar-benar datang. Bab 5608. Saat ini, pekarangan di sekitar villa sudah menjadi tempat penyucian. Senior Chardon memegang pedang kayu yang panjangnya kurang dari 30 cm, tetapi bilahnya tak terlihat panjangnya hampir 2 meter. Ini adalah senjata ajaib yang dipercayakan sementara kepada Senior Chardon oleh Tuan Ying. Meskipun pedang kayu itu terlihat pendek, kecil dan biasa-biasa saja, itu sebenarnya seperti lightsaber di Star Wars. Dengan jarak membunuh yang luar biasa, logika pengaturan lightsaber dalam film adalah bahwa gagang melepaskan plasma untuk membentuk ujung pedang. Dan pedang kayu Senior Chardon sebenarnya lebih baik, bisa berubah menjadi ujung pedang dengan aura, dan ujung pedang itu bahkan bisa dikendalikan olehnya sesuka dia. Beberapa pengawal mencoba mengepung Senior Chardon, tetapi Senior Chardon hanya memegang pedang dengan satu tangan dan mengguncang udara. Pedang energi yang terdengar tetapi tidak terlihat ditembakkan ke udara, bergerak menuju pengawal depan. Ketika dia berada 1 meter dari Senior Chardon, pedang tak terlihat itu telah menembus dadanya. Dengan jentikan pergelangan tangan Senior Chardon, pedang energi yang menusuk dada lawan tiba-tiba membelah luka lawan. Dan organ dalam menyemburkan darah keluar tak terkendali, dan pengawal itu mati secara tiba-tiba. Pengawal lainnya ketakutan setengah mati. Mereka belum pernah melihat metode serangan yang aneh. Pedang kayu pendek Senior Chardon yang tidak mencolok jelas masih berada pada jarak tertentu dari rekannya. Namun dada rekannya ditusuk dalam sekejap. Bahkan ditusuk oleh gelombang kekuatan tak terlihat merobek lubang besar. Adegan berdarah ini segera membuat ketakutan mereka. Naluri bertahan hidup membuat mereka berhenti dan ingin mundur. Namun, di depan Senior Chardon, bagaimana mereka bisa datang dan pergi dengan bebas? Meskipun kecepatan Senior Chardon tidak cepat, kecepatan memblokir radar dari senjata anti pesawat dan kecepatan lontaran meriam, prajurit biasa ini tidak memiliki peluang untuk menang di depannya. Jika senjata jarak dekat adalah senapan, dan Senior Chardon adalah seekor citah, dan prajurit malang ini paling banyak adalah beberapa kelinci yang bahkan tidak bisa menggigit kulit macan tutul. Tepat ketika mereka berhenti dan menoleh untuk melarikan diri, Senior Chardon mengambil langkah maju dengan kaki pemberitahuan. Tubuhnya langsung melesat ke depan seperti anak panah yang telah meninggalkan tali. Segera setelah itu, terdengar teriakan. Pengawal yang berlari paling lambat melihat luka berdarah di dada dan berteriak. Yang aneh adalah meskipun dia terluka parah, dia berlari lebih cepat dari sebelumnya. Segera setelah itu, dia secara tak terkendali menabrak rekannya yang lain dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan pada saat yang sama, darah menyembur keluar dari dada rekannya yang lain dalam sekejap. Dan pria itu mencoba menutupi lukanya dengan tangannya dengan ngeri. Namun begitu tangan menyentuh lukanya, 4 jari terpotong dalam satu gerakan. Pria itu ketakutan setengah mati, menangis dan berteriak, "Ini, apa-apaan ini?" Begitu dia selesai berbicara, Senior Chardon menjentikkan pergelangan tangan lagi, dan keduanya kehilangan momentum untuk sesaat. Kemudian mereka mendengar suara yang jarang. Melihat mereka berdua lagi, rongga dada telah dipotong miring ke pinggang. Organ dalam berserakan di seluruh lantai. Setelah itu, Senior Chardon dengan cepat melangkah maju dan memenggal kepala pengawal keluarga Aker yang ketakutan satu persatu. Meskipun seorang pengawal mengeluarkan pistol dan menembak Senior Chardon,
Tetapi senior Chardon bergerak sangat cepat. Keahlian menembak serta kecepatan reaksi pengawalan itu tidak seakurat dan kecepatan senjata jarak dekat yang dilengkapi radar tidak mungkin menyakiti senior Chardon sama sekali. Tapi senior Chardon berbeda. Kecepatannya sangat tinggi. Pengawal dan penjaga halaman keluarga Aker hampir tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri di depannya. Pengawal ini biasanya adalah prajurit tingkat tinggi. Tetapi di depan senior Chardon, mereka hanya bisa dibantai. Dan mereka dengan cepat dibantai. Di lereng gunung tidak jauh, Ruby mengerutkan kening saat dia melihat senior Chardon melakukan pembunuhan besar-besaran di Willow Villa. Ruby sangat lega. Dia selalu berpikir bahwa lelaki tua ini hanya fokus pada pemecahannya. Baru hari ini dia menyadari bahwa lelaki tua ini memiliki keinginan yang kuat untuk membunuh. Tepat ketika dia merasa bahwa senior Chardon terlalu kejam. Di langit, sebuah helikopter terbang rendah menuju Willow Villa. Pada saat ini, keluarga Aker mendengar bergumam di luar, membuat hati mereka tercekat. Mereka juga tidak menyangka bahwa keluarga mereka yang baru saja mengalami krisis hampir punah di New York beberapa waktu lalu, dan pihak lain akan mengejar Tiongkok begitu cepat. Paman ketiga Charlie, Jackson, berkata dengan gugup, "Ayah, Bu, saya khawatir kali ini akan ada banyak kesialan. Kalian berdua pergi melalui pintu belakang." Christian juga bereaksi. Dan dengan cepat berkata, "Ya, Ayah, kamu dan Ibu pergi dulu. Kami tinggal di sini dan melihat." Orang tua Kate memapar dingin. "Pergi? Kemana kamu pergi? Tidak peduli siapa yang datang. Tujuannya adalah keluarga kita. Tidak ada dari kita yang bisa melarikan diri. Lagi pula." Dia memandang Dunchan dan berkata, "Dunchan, masalah ini harus kita selesaikan. Aku telah melibatkanmu sekali terakhir kali. Dan kali ini aku tidak boleh membiarkanmu terlibat lagi. Kamu pergi. Targetnya adalah kami. Dan kamu bukan bagian dari kami." Dunchan tersenyum tak berdaya. Dan berkata dengan serius, "Paman Aker, terakhir kali aku mendengarkanmu dan pergi lebih dulu. Aku ditembak ke sarang lebah dengan pistol. Sebaliknya, kamu duduk di dalam ruangan dan tidak dalam bahaya. Meminta aku pergi. Bukankah itu tidak pantas?" Kate berseru, "Dunchan, aku tidak bercanda denganmu. Situasinya berbeda kali ini. Sebelum pihak lain masuk, kamu cepat berangkat. Aman untuk meninggalkan Willow Villa." Dunchan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Paman Aker, kamu adalah orang yang baik. Aku paling aman tinggal bersamamu." Kate menjadi cemas dan mengumpat dengan keras, "Mengapa kamu tidak lembut dan keras, Nak? Bagaimana saya bisa menjelaskan kepada orang tua kamu yang berumur pendek?" Bab 5609. Pada saat ini, pintu ruangan tiba-tiba ditendang terbuka. Terdengar suara dingin. "Mau pergi? Jangan berpikir bisa pergi hari ini." Semua orang melihat orang itu datang. Dan melihat bahwa orang itu adalah seorang lelaki tua kurus berjubah panjang. Dan mereka sedikit ngeri untuk beberapa saat. Kate memandang senior Chardon dan bertanya dengan lantang, "Siapa kamu?" Senior Chardon melihat sekeliling sambil mencibir, dan berkata dengan angkuh, "Nama saya Chardon. Kalian bisa memanggil saya Taois Chardon atau Senior Chardon." Kate mengerutkan kening dan bertanya, "Karena kamu menyebut dirimu orang yang nyata dan berlatih di kuil Tao, mengapa datang ke sini untuk membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu?" Senior Chardon tertawa dan berkata, "Siapa bilang orang sungguhan tidak bisa membunuh orang? Hari ini, aku, Taois Chardon, akan membunuh orang di sini. Tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri." Setelah itu, dia tiba-tiba mengerutkan kening, seolah-olah dia tersengat listrik, dan berkata dengan mata terbuka lebar, "Di sini, bagaimana bisa ada aura samar di sini?" Charlie menggunakan formasi yang dibentuk oleh pil peremajaan, dan masih berjalan diam-diam di villa ini. Keluarga Aker dan Dunchan hanya bisa merasakan bahwa seluruh orang yang tinggal di sini merasa segar dan dalam kondisi baik. Namun mereka tidak tahu bahwa sebenarnya ada energi spiritual yang samar dan efek obat dari pil peremajaan yang meresap ke udara. Oleh karena itu, ketika senior Chardon tiba-tiba mengajukan pertanyaan, semua orang di keluarga Aker bingung.
Tidak tahu aura apa yang dia bicarakan. Pada saat ini, Senior Chardon tampaknya telah menemukan dunia baru. Dia sangat bersemangat sehingga tidak ada yang ditambahkan. Dia tidak mengerti formasi. Dan dia tidak tahu di mana formasi Reiki Charlie berada untuk sementara waktu. Dan dia berpikir bahwa villa itu secara alami memiliki pembuluh darah spiritual. Ini adalah akhir dari era Dharma. Dan sangat sulit untuk menemukan energi spiritual di alam. Tetapi Senior Chardon tidak menyangka bahwa villa yang dibangun dari beton bertulang akan diisi dengan energi spiritual yang lemah. Jika energi spiritual semacam ini selalu ada, maka tinggal di sini untuk berlatih pasti akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Dengan gelisah, dia mengarahkan pedang kayu di tangannya ke kerumunan, lalu berkata dengan dingin, "Tidak ada yang menjawab. Kan? Karena tidak ada yang menjawab, saya hanya dapat memilih satu orang untuk dipenggal di depan kalian untuk dijadikan contoh yang lain." Lagi pula, dia melihat Lulu yang berpakaian sangat intelektual dari sudut matanya. Dia mencibir. Gadis ini pasti putri kedua dari keluarga Aker, kan? Lulu bertanya dengan waspada. Apa yang ingin kamu lakukan? Senior Chardon mencibir dan berkata, "Saya ingin bekerja keras agar kamu memberi pelajaran untuk orang tua dan kakak laki-lakimu." Pelajaran itu disebut akhir dari penolakan untuk bekerja sama. Setelah selesai berbicara, dia langsung mengayunkan pedang kayunya. Ujung pedang yang tak terlihat itu langsung menebas Lulu. Lulu merasakan embusan angin datang ke arahnya. Seluruh tubuhnya tampak tidak bergerak. Dia tidak bisa bergerak bahkan jika dia berdiri di sana. Pada saat itu, Dunchan tiba-tiba melempar cangkir teh ke lantai dan berteriak, "Bajingan sialan. Jika kamu masih ingin mengetahui keberadaan Vera Lavor dan cincinnya, segera hentikan aku." Senior Chardon tiba-tiba menyusut. Tangannya berhenti sejenak. Dia menatap Dunchan dengan tak percaya. Dan bertanya, "Kamu, siapa kamu? Bagaimana kamu tahu nama Vera? Bagaimana kamu tahu namanya? Katakan padaku, apa hubunganmu dengannya?" Dunchan tidak menyangka bahwa kata-kata yang diajarkan Charlie benar-benar berguna. Melihat pihak lain berhenti total, dia menghela napas lega, dan berkata tanpa gentar, "Siapa aku? Kamu tidak pantas tahu." Senior Chardon berkata dengan ekspresi yang sangat suram, "Jika kamu bijaksana, katakan saja padaku semua yang kamu ketahui tentang Vera dan cincin itu. Kalau tidak, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian." Dunchan mencibir. "Apa? Mengancamku? Biarkan aku memberitahumu. Kalau kamu berani menyakiti siapapun di sini hari ini, kamu tidak akan pernah bisa menemukan keberadaan Vera dalam hidupmu." Senior Chardon gugup sekaligus bersemangat. Yang membuat gugup adalah dia hanya selangkah lagi dari menyelesaikan tugas dari Tuan Ying. Jika 1000 anak panah datang, semua keluarga Aker yang hadir akan terbunuh oleh energi pedangnya. Yang membuatnya bersemangat adalah dia benar-benar menemukan petunjuk yang berhubungan dengan Vera. Mungkinkah jika saya datang ke Aorus Hill kali ini, dia akan pulang dengan muatan penuh? Memikirkan hal ini, dia segera berjalan ke arah Dunchan, meraih leher Dunchan dengan satu tangan dengan sangat cepat. Lalu mengangkatnya ke udara, dan berkata dengan dingin, "Kamu tidak tahu Reiki, dan kamu bukan seorang prajurit. Apakah kamu tahu Vera? Katakan padaku, siapa yang memberitahumu?" Dunchan diangkat di leher, dan segera wajahnya menjadi hitam dan ungu. Namun dia masih menahan rasa sakit yang parah. Dia mencibir Senior Chardon, dan berkata dengan susah payah dengan mata menghina, "Ya, kamu memiliki kebaikan. Bunuh saja aku." Senior Chardon berkata dengan dingin, "Apakah menurutmu aku tidak berani?" Dunchan mencibir, mengertakkan gigi dan berkata, "Cobalah. Coba aku lihat apakah kamu berani." Senior Chardon mengertakkan gigi sejenak, dan melanjutkan dengan wajah ganas, "Sejujurnya, misi saya di sini hari ini adalah untuk mengambil nyawa keluarga Aker. Sekarang, misi ini jauh dari sukses, dan ada hanya tersisa satu langkah terakhir. Setelah menghancurkan keluarga Aker, jika aku dapat menemukan Vera, itu akan menjadi pelengkap. Bahkan jika aku tidak dapat menemukannya, akan menjadi pencapaian besar untuk menghancurkan keluarga Aker hari ini. Jadi,
Jangan berpikir bahwa jika kamu mengetahui keberadaan Vera, saya akan bersikap lunak kepada kamu. Faktanya justru sebaliknya. Kalau kamu tidak memberitahu keberadaan Vera dalam 3 detik, saya akan membunuhmu duluan. Pada saat ini, suara mengejek seorang pemuda datang dari pintu. Hanya seekor anjing tua yang ingin menghancurkan keluarga Aker. Betapa sombongnya kamu. Bab 5610. Tidak ada yang mengira ketika semua pengawal keluarga Aker terbunuh dan mayat berserakan di mana-mana. Masih ada orang yang berani masuk melalui pintu itu. Senior Chardon yang sangat arogan. Ketika mendengar sarkasme, seluruh tubuhnya sangat marah. Dia segera berbalik, ingin melihat siapa bajingan itu yang berani mengatakan bahwa dia hanyalah seekor anjing tua. Dan keluarga Aker dan Dunchan langsung mengenali suara yang akrab ini. Dunchan tahu bahwa ini adalah kedatangan Charlie. Dan keluarga Aker juga tahu bahwa ini adalah kedatangan Sang Dermawan. Meskipun mereka semua mengenali suara Charlie, suasana hati mereka sangat berbeda. Dunchan sudah lama tahu bahwa Charlie pasti akan datang. Dan dia bahkan berpikir dalam hatinya, Charlie, kamu akhirnya muncul. Kalau kamu datang terlambat beberapa detik, hidupku sudah berakhir di sini. Namun di hati keluarga Aker saat ini, hanya ada 4 kata, bertahan hidup dari keputusasaan. Mereka tahu bahwa dermawan itu kuat, dan jika dia datang, mereka akan diselamatkan. Di hati keluarga Aker, selain 4 kata bertahan hidup dari keputusasaan, mereka segera memiliki pemikiran lain. Yaitu, apakah mereka cukup beruntung untuk melihat wajah sebenarnya dari dermawan kali ini? Oleh karena itu, keluarga Aker dan senior Chardon melihat ke gerbang pada saat yang sama. Mereka semua ingin melihat seperti apa orang yang datang itu. Pada saat ini, mereka hanya bisa mendengar langkah kaki Charlie melewati lorong. Dan langkah kaki tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Setiap langkah tampak luar biasa tenang. Keluarga Aker menunggu dengan napas tertahan saat ini. Tetapi hati senior Chardon tiba-tiba menegang. Karena, meskipun dia belum melihat siapapun datang, untuk beberapa alasan, ada perasaan tegang yang tak terlukiskan di hatinya. Mengikuti suara langkah kaki, Charlie, berpakaian hitam, masuk dari ujung pintu masuk. Charlie hari ini tidak menutupi wajahnya. Ketika dia muncul di depan keluarga Aker dan senior Chardon dengan warna aslinya, yang terakhir semua tersentak, dan mata semua orang membelalak ngeri. Senior Chardon tidak bisa mempercayai matanya. Dia berkata dengan kaget, "Kamu Curtis. Apakah kamu masih hidup?" Wanita tua dari keluarga Aker tidak bisa menahan diri untuk berteriak, "Berubah. Apakah ini benar-benar berubah?" Orang tua Kate tampak bingung. Seluruh otaknya sepertinya mengalami korsleting. Dan tanpa sadar berkata, "Penolong kita sebenarnya sedang berubah. Ini, bagaimana ini mungkin?" Dia jelas telah. Pantas saja keluarga Aker tidak mengenali Charlie. Di satu sisi, penampilan Charlie dan ayahnya memang sangat mirip. Dan untuk keluarga Aker, Curtis yang mereka kenal adalah Curtis berusia 20-an hingga awal 30-an. Jadi Curtis meninggalkan mereka sebelum kematiannya ingatan. Tidak peduli sosok, penampilan, atau usia, hampir sama dengan Charlie saat ini. Di sisi lain, Charlie menghilang ketika dia berusia 8 tahun. Dan penampilannya saat itu hanya sedikit mirip dengan sekarang. Mereka tidak tahu seperti apa rupa Charlie jika dia hidup sampai hari ini. Oleh karena itu, reaksi naluriah mereka membuat semua orang menganggapnya sebagai Curtis dalam keadaan kesurupan. Pada saat ini, Charlie berdiri di depan semua orang dengan kepala terangkat tinggi, dan berkata dengan lantang, "Aku bukan Curtis. Aku putranya, Charlie Wade." Apa? Baik keluarga Aker dan senior Chardon sama-sama tercengang saat ini. Kata-kata Charlie seperti guntur yang mengguncang Aurus Hill 2 hari lalu dan langsung meledak di benak mereka. Wanita tua itu langsung menangis, menatap Charlie, dan berteriak, "Charlie! Apakah kamu Charlie? Apakah kamu benar-benar Charlie?" Orang tua itu tidak bisa menahan tangis. Dia memandang Charlie yang penglihatannya benar-benar kabur dan terdistorsi, dan bertanya sambil terisak, "Charlie, apakah itu benar-benar kamu?" Ketiga paman dan bibinya juga menangis saat ini.
Mereka tidak pernah bermimpi bahwa Charlie, yang telah mereka cari selama 20 tahun, akan muncul di hadapan mereka atas inisiatifnya sendiri. Dan mereka tidak menyangka bahwa Charlie, yang telah mereka cari selama 20 tahun, sebenarnya adalah dermawan yang menyelamatkan nyawa keluarga Aker beberapa waktu lalu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.